A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di online course Adiwidya Professional Institute. Di course kali ini kita akan membahas tentang panduan komprehensif menjadi direktur rumah sakit. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Bobet, sudah lebih dari 10 tahun menjadi direktur rumah sakit, jadi memanage rumah sakit kurang lebih sekitar 7 sampai 8 rumah sakit selama ini dan di posisi di direktur rumah sakit. Pada course kali ini kita akan coba membahas step by step, kemudian komprehensif panduan apa saja yang akan kita bahas di sini untuk menjadi direktur rumah sakit dan setelah menjadi direktur rumah sakit. Jadi skill, kemudian kompetensi, keahlian, kemampuan apa saja yang diperlukan sebagai direktur di sebuah rumah sakit. Rumah sakit sebuah bisnis yang berbeda dengan bisnis lainnya karena memang di sana ada nyawa. Ada nyawa yang dalam tanda kutip dipertarungkan. Jika kita memanajenya kurang baik atau kurang terkelola, maka nyawa tersebut akan hilang dengan percuma. Untuk rumah sakit yang non pemerintah, rumah sakit swasta, kita memang dituntut untuk menghasilkan profit, cash flow untuk dapat menghidupi dirinya sendiri. Tetapi jangan sampai tujuan atau itikat untuk mencari profit ini menjadi bumerang yang akhirnya dapat menghilangkan nyawa pasien atau seseorang di sana dengan percuma. Nah, course ini dibuat untuk dapat meminimalisir, memitigasi resiko-resiko tersebut. Jadi, rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang optimal dari semua lini, dari pelayanannya, kemudian dari sudut pandang tenaga medisnya, tenaga kesehatannya, prosedurnya, dan juga sampai keuangannya. Karena rumah sakit yang sakit atau tidak sehat secara finansial atau keuangan, dia akan memberikan pelayanan yang tidak optimal juga, yang tidak sehat. Karena keterbatasan sumber dari segala pengadaan atau pembiayaan operasional mau tidak mau harus dicarikan dari finansialnya sendiri, dari keuangan, dari profit kita, dari cash flow kita, bagaimana memanage untuk rumah sakit tersebut dapat mengenerate sebuah dana yang akan digunakan untuk operasional, untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga jika dananya itu tersebut terbatas, kurang, atau terhambat, maka akan berimbas kepada pelayanannya itu sendiri. Di course ini kita akan coba bahas dari beberapa modul-modulnya. Ada beberapa modul, ada 7 modul kurang lebih di course ini. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan sebagian. Majority karir saya ada di rumah sakit, saya seorang dokter gigi tetapi sudah tidak pernah praktek lagi sampai saat ini, jadi memang full murni di manajemen rumah sakit. Untuk course ini memang dirancang untuk dapat membekali peserta dengan pertama pengetahuan teoritis. Pengalaman di lapangan sangat baik, tetapi tanpa keilmuan teoritis itu juga sama dengan nol. Jadi memang harus balance, seimbang antara keilmuan teoritis dengan pengalaman di lapangan, sehingga dapat mempackagekan teoritis dengan keterampilan praktis. Terlalu banyak teori juga akan membuat paralisis. Jadi paralisis by analisis. Kebanyakan analisa tapi tidak ada action. Itu yang akan membuat stagnan atau bahkan malah jadi bingung. Keputusannya diambil atau tidak. Kemudian strategi karir bagaimana mencapai posisi direktur rumah sakit. Ini mulai dari persiapan akademisnya, jadi apa saja yang perlu dipersiapkan dari kuliahnya, dari kemudian sekolahnya bagaimana, keterampilan manajerialnya bagaimana, pemahaman regulasi, kemudian akan di-share-kan juga studi kasus di dunia nyata berdasarkan real kejadian apa yang saya pernah alami sebagai direktur rumah sakit. Akan ada beberapa konflik dilema etik di sana yang mau tidak mau harus tetap diambil sebuah keputusan. Keputusannya akan diambil A atau B yang akan menimbulkan bukan sebuah win-win solution ya. Jadi sebuah dilematik, ambil A itu salah, ambil B juga salah. Nanti kita akan bahas di studi kasusnya. Untuk modulnya ada 7. Yang pertama, memahami peran dan tanggung jawab sebagai direktur rumah sakit. Sebagai direktur rumah sakit, apa saja peran-peran kita, porsi kita, tanggung jawab kita, bagaimana kita bisa hadir di setiap lini di rumah sakit tersebut, dari titik paling bawah, dari cleaning service sampai kepada pemilik di atasnya.
Kemudian nanti akan dibahas juga bagaimana masalah-masalah yang kemungkinan akan timbul antara posisi dan tanggung jawab direktur rumah sakit ini ketika kita menjalankan sebuah rumah sakit. Yang kedua, persiapan akademis dan profesional. Bagaimana untuk menjadi direktur rumah sakit? Apakah semua orang bisa jadi direktur rumah sakit? Kita akan bahas di modul 2 ini. Modul ketiga, itu pengembangan keterampilan kepemimpinan tentang leadership. Leadership ada banyak macamnya, apa yang bisa efektif, apa yang bisa tidak efektif. Tergantung dari karakteristik rumah sakit yang kita pimpin. Ada rumah sakit yang sudah lama turun-temurun, dia berjalan kontinuitas, bagaimana sikap atau leadership karakter yang kita akan ambil untuk rumah sakit tersebut. Ada rumah sakit yang startup, baru dibuat, baru dibangun. Misalkan ada sekelompok dokter, kemudian mereka membangun rumah sakit, membentukkan seorang direktur rumah sakit, startup dengan dana finansial yang sangat terbatas, itu pun leadershipnya sendiri. Modul keempat, bagaimana tentang memanage operasional rumah sakit. Bisnis hospital prosesnya dari depan sampai belakang kita harus paham jalan cerita dari pasien datang dari tempat parkir sampai mohon maaf jika sampai ke kamar jenazah atau sampai dirujuk ke luar. Yang modul keenam, strategi pengembangan karirnya. Bagaimana mengembangkan karir kita yang sudah terjun di rumah sakit duluan menjadi seorang direktur rumah sakit. Dan yang kelima, mohon maaf tadi terlewat, itu manajemen keuangan rumah sakit. Kita akan juga membahas seorang direktur rumah sakit itu jangan mempasrahkan segala sesuatunya ke keuangan. Harus bisa memahami interlinkage hubungan antara income statement, laporan laba rugi, kemudian cash flow dengan laporan balance sheet atau neraca. Jadi bagaimana hubungannya antara neraca, laba rugi dengan cash flow. Itu harus tahu jalan ceritanya agar apa? Agar tahu sebenarnya rumah sakit kita ini sedang kondisinya bagaimana. Sedang sehat, setengah sehat, atau tidak sehat. Modul yang ketujuh yang terakhir tentang regulasi, etika, dan kepatuhan. Regulasi sangat banyak sekali, nanti kita akan sharekan regulasi-regulasi ketika video ini dibuat, apa saja yang perlu dibaca dan apa yang mungkin bisa di pending dulu atau di delay karena memang banyak sekali regulasi yang akan ditampilkan pada course kali ini dan memang tentang rumah sakit ini sangat banyak sekali mulai dari undang-undang kesehatan, kemudian ada dari komite etik, kemudian ada dari perlindungan konsumen dan sebagainya banyak sekali.